Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Nah, ketika kalian semua mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan jalan solusi terbaik. Ya. Itu doa saya buat kalian semua, terutama wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan membuat tema ya, ataupun saya akan mengambil sebuah tema, kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian ya. Sekali lagi temanya, kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian. Nah, ketika saya mengatakan kejutan apakah yang diberikan semesta buat kalian, ya pastinya gini sobat ya, saya perlu jelaskan sedikit agar tidak terjadi salah paham. Ketika semesta memberikan kejutan sama kita ya, itu biasanya kan ada dua sisi ya. Satu ya, sisi yang menguntungkan kita, artinya kita akan diberikan semesta, yaitu apa yang kita inginkan itu akan bisa tercapai. Nah, itu yang sisi yang menguntungkan kita ya. Yang kedua yaitu sisi sebagai warning ya. Ingat cepat ya, yang kedua ini sisi sebagai warning ataupun bisa dikatakan sisi sebagai teguran. Nah, ketika nanti pembacanya itu kurang baik ataupun buruk, ya anggap saja itu kalian diberikan petunjuk, diberikan teguran oleh semesta bahwa ada sesuatu yang harus kalian lakukan agar apa? Agar bisa ya, agar bisa lebih baik untuk langkah kedepannya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena apa? Ketika tidak saya jelaskan, disinilah letak terkadang itu masih banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin itu apa ya istilahnya itu yang salah paham gitu loh ya, yang gagal paham untuk bisa memahami tema yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Yang jelas simak terus ya, jangan di skip ya, tonton sampai habis ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di poin yang terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian ya. Jadi ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi, baik buruknya ya syukuri ya. Yang baik ya itu berarti nasib kalian, yang buruk ya berarti kalian harus disuruh berhati-hati agar bisa lebih baik ke langkah ke depannya. Kan seperti itu ya. Nah, nah, dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga yang konsul ya sampai saat ini alhamdulillah banyak yang akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun privat. Seperti itu ya. Next lanjut ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga akan bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Libra. Di sini ada zodiak Leo ya, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah ya saya sudah menarik 3 energi. Leo ya, kita buka dulu untuk asmara Leo 3 hari ke depan. Leo, ini asmara kalian kartu utama muncul petunjuk The Hermit ya, ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu itu ya. Terus dikonfirmasi sama 10 koin ya, ada 3 orang itu bertaburan 10 koin ataupun 10 pentacles. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya. Ini kartu utama kalian muncul The Hermit ini tentang asmara. Ini artinya jelas Leo terbaca di sini, asmara Leo sedikit adanya suatu kendala ya. Bisa diartikan ya mungkin Leo ini ingin adanya suatu kestabilan ya, entah secara kebahagiaan, keharmonisan ya, rasa saling pengertian, rasa saling menyayangi. Di sini kelihatannya belum bisa perfect 100% gitu loh. Jadi masih banyak sendatan, masih banyak halangan untuk menuju tahap stabil ya. Makanya di sini tergambarkan Leo ini harus disuruh adanya suatu kesabaran gitu loh ya, adanya suatu kesabaran, adanya suatu keikhlasan, plus ya adanya suatu doa serta perjuangan. Jadi Leo disarankan di kartu The Hermit ini tidak boleh menyerah gitu loh, meskipun kalian masih dihantam sebuah liku-liku ya, dalam arti belum menemukan kestabilan, kalian di sini harus mampu ikhlas, mampu bersabar serta tetap berjuang ya, sembari diikhtiarkan agar apa? Agar bisa menemukan tahap kestabilan. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini kartu konfirm mengatakan ada 10 pentacles. Nah, di sini kelihatannya apa ya, ketika Leo sudah menjalankan seperti apa yang sudah saya sampaikan, di sini kelihatannya Leo akan mendapatkan suatu apa ya, suatu kesenangan gitu ya. Jadi mungkin impian Leo akan kestabilan asmara itu insya Allah akan bisa hadir ya, akan bisa datang. Cuman Leo di sini harap waspada ya, karena saya menangkap di sini ada suatu energi ya dari orang ketiga, ini kelihatannya memantau kalian gitu loh. Jadi orang ketiga ini istilahnya itu kepo lah ya, ingin tahu tentang seputar asmara kalian. Apakah kalian itu tetap bahagia? Apakah kalian tetap ada suatu kesusahan? Kira-kira di situ ya. Oke ya, nanti akan saya deteksi biar lebih dalam. Kita lanjut dulu di masalah pekerjaan ataupun karir. Di sini Leo muncul kartu utama, muncul petunjuk The Moon ya. Itu ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 cup. Ini kenapa sama Leo ya? Itu ada 5 cup ya, tapi 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya. Ini kartu utama kalian muncul The Moon. Ini jelas ya, ada sedikit apa ya, bisa dikatakan Leo ini dalam faktor ataupun dalam bidang pekerjaan ataupun karir. Di sini Leo kelihatannya masih apa ya, masih dikatakan belum adanya suatu kestabilan sih gitu. Jadi masih benar-benar apa ya, ada suatu permasalahan yang menghambat. Nah, ini kenapa kok ada suatu permasalahan yang menghambat? Kalau saya tangkap secara energi, bisa dikatakan memang ada pihak ketiga gitu loh ya. Pihak ketiga yang ingin membuat banyak hambatan, yang ingin membuat Leo ini biar kesulitan mencapai target ya, apalagi keberhasilan kesuksesan. Kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini ada pihak orang ketiga lah ya, yang apa ya, yang bisa dikatakan iri hati ataupun yang toksik sama Leo, sehingga dia menembakkan suatu energi negatif. Yang saya mengatakan kalian tertembak di black magic ya, dan aura kalian tertutup di sini. Makanya saya menangkap di sini terkadang adanya suatu apa ya, istilahnya keheningan ya, kesunyian, dalam arti itu tadi loh, seakan-akan pekerjaan yang kalian tekuni selama ini ataupun karir yang kalian jalan selama ini belum adanya suatu titik pencapaian seperti yang kalian inginkan. Nah, kira-kira di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ya, kartu confirm ini memberikan suatu gambaran ataupun memberikan suatu petunjuk ya, bahwa apa yang sedang direncanakan Leo ini terkadang itu gagal gitu loh. Mau mencapai finish, mau mencapai target, ini gagal gitu loh. Jadi banyak yang dari Leo ini akhirnya apa? Akhirnya adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan, kira-kira seperti itu. Karena jelas ya, sesuatu rencana ya yang sedang kalian bangun ataupun yang sedang kalian cita-citakan ini tiba-tiba ada suatu masalah gitu loh ya. Bisa saja kalian sadari, bisa saja ini tanpa kalian sadari. Karena saya menangkap di sini seakan-akan permasalahan yang menghantam kalian itu datangnya cepat banget gitu loh. Sehingga kalian sendiri terkadang ya itu tadi yang barusan saya katakan. Ya, terkadang kalian itu bisa menyadari dan terkadang kalian juga tidak menyadari gitu. Yang jelas bahwa hasilnya itu kalian dikecewakan ya, kalian merasa bersedih di sini karena ya itu tadi lah,
rencana yang sedang kalian susun ya dengan rapi ternyata tidak seindah kenyataan. Jadi impian tidak seindah kenyataan. Cuman di sini Leo harap apa ya? Istilahnya tuh jangan menyerah ya, karena kalian masih diberi beberapa kesempatan. Ini kan masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya ketika Leo belum menemukan suatu kondisi yang stabil, ya Leo disarankan di sini apa ya, bersedih itu jangan terlalu berlarut-larut, kecewa jangan terlalu berlama-lama, segera bangkit. Ya, insya Allah di sini akan ada suatu perubahan. Kan tinggal adanya suatu kalian harus bisa adanya suatu penyingkapan ya, kira-kira seperti itu. Kalian sikapi lah ya. Ketika memang itu apa ya, bisa dikatakan masalah itu yang datang di luar logika ataupun banyak keganjilan, ya intinya ya harus dinetral gitu aja gitu loh. Ya, biar apa? Biar lebih terarah ke langkah selanjutnya, biar tertata rapi ya dan menemukan keberhasilan kesuksesan. Itu sih ya. Oke ya, sekarang lanjut di faktor keuangan ataupun kerezekian. Ini kartu utama kalian muncul Queen of Pentacles, ada ratu memegang koin sambil memandang koin. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup ya, itu ada sepasang kekasih membawa cup, atasnya seperti ada lambang love. Di sini kalau seputar keuangan sih apa ya, agak mendingan ya, khususnya di 3 hari ke depan ini daripada asmara sama pekerjaan. Ini kalau saya menangkap sih di masalah keuangan ya ataupun kerezekian ini muncul petunjuk Queen of Pentacles. Bisa diartikan di sini saya menangkap energi dari sahabat Leo ini, terkadang Leo ini apa ya, adanya suatu pemikiran ya, adanya suatu kekonsentrasian, adanya suatu renungan bagaimana menjaga agar kondisi masalah rezeki, masalah pemasukan keuangan itu bisa stabil, bisa lancar. Itu yang saya tangkap. Jadi adanya suatu energi renungan dan adanya suatu energi kefokusan serta adanya suatu energi kekonsentrasian seperti yang saya katakan. Jadi Leo ini tidak mau adanya suatu penurunan gitu loh ya. Mungkin gini ya, contoh ketika mungkin adanya suatu keuangan ya, ini Leo ini apa ya, benar-benar menjaga gitu loh ya, kalau bisa adanya suatu perkembangan, itu yang diinginkan Leo. Dan di kartu konfirmasi mengatakan Two of Cup, ini artinya bagus ya, bisa dikatakan apa yang mungkin kalian harapkan tentang adanya suatu penjagaan kekonsentrasian seperti yang saya jelaskan di kartu utama, di sini kelihatannya akan apa ya, akan bisa tercapai ya. Ini bagus ya, secara kerezekian insya Allah Leo khususnya di 3 hari ke depan ya mungkin akan adanya suatu keuangan yang masuk gitu loh, nggak tahu dari mana ya, entah besar, entah kecil ataupun besar ya, entah secara tak terduga maupun terduga. Yang jelas di sini Leo akan adanya suatu keuangan sih yang masuk, kira-kira seperti itu, karena kartu konflik mendukung sangat apa ya, sangat kuat energinya gitu loh untuk bisa mendapatkan suatu kerezekian yang masuk, kira-kira di situ ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, alhamdulillah ya. Setelah saya deteksi ya dengan cara penerawangan, di sini kelihatannya eh, kejutan apakah yang akan kalian terima dari semesta, apakah itu kejutan yang berupa nasib baik ataukah itu kejutan dalam arti warning ataupun dalam arti teguran ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk asmara di sini kelihatannya kalian mendapatkan kejutan dari semesta, yaitu 50-50 gitu loh ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada sebagian Leo ini yang 50% ini mendapatkan suatu nasib baik, artinya ya apa yang sedang kalian impikan insya Allah khususnya di 3 hari ke depan itu akan kembali pulih, akan kembali stabil ya, lebih-lebih ketika kalian sedang dihantam suatu masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang 50% lagi ini kelihatannya Leo mendapatkan suatu teguran gitu loh. Jadi dalam arti masih belum adanya suatu kestabilan ya, mungkin masih banyak problem, masih banyak suatu masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah jelas ya kejutan yang akan diberikan untuk semesta buat Leo ini di seputar asmara kelihatannya 50-50 ya. Ada yang nanti menerima nasib baik, ada yang nanti menerima suatu teguran. Jadi tinggal kalian sendiri yang mensinkronkan ya. Istilahnya itu cocok yang mana, kira-kira di situ. Oke ya. Nah, lanjut ya. Ini untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya, Leo mungkin
beberapa hari ini mungkin kelihatannya kurang diuntungkan gitu. Kurang diuntungkan. Kalau saya menangkap sih secara terawangan tadi ya, banyak ini dari energi Leo ini kelihatannya ketika merasa dirugikan dalam hal pekerjaan ataupun karir ya. Di sini Leo mencoba untuk bangkit gitu. Nah, cuman yang jadi permasalahan gini loh. Kalian itu bangkit ya. Cuman ketika kalian tidak bisa menangkap energi rasa sobat. Dalam arti suatu permasalahan itu apakah memang di luar logika atau tidak. Nah, ketika itu di luar logika, ya ini akan kesulitan kalian. Ketika tidak ada suatu penetralan, karena saya menangkap di sini ada suatu tembakan gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya ketika Leo ini dihantam sebuah permasalahan di dalam pekerjaannya, susah mencapai target, susah terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Karena kalian di sini mencoba mencoba penyelesaian itu secara logika di sini. Nah, itu tidak akan nyambung sobat gitu loh. Karena ada suatu permainan energi ya yang ditembakkan dari pihak ketiga yang toksik, yang iri hati sama kalian itu ada suatu penembakan energi black magic gitu loh. Sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya di sini banyak yang akhirnya adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan. Jadi rencana ataupun impian yang sudah dibangun ya ataupun yang sudah dijalankan ini terkadang sering dihantam masalah kalian gitu loh. Jadi sangat kesulitan di sini. Saran saya harus dinetral sobat ya. Sering saya mengatakan ketika kalian bisa ya silakan monggo gitu loh. Mungkin tahu tata caranya ataupun doanya yang jelas harus dinetralkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian mungkin tidak bisa ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya agar mereka membantu, siapa tahu memberi solusi dan intinya aura kalian bisa terbuka. Kira-kira di situ ya. Jadi jelas kejutan apakah yang diberikan semesta, apakah di dalam karir ataupun pekerjaan ini kejutan baik, kejutan nasib baik ataukah kejutan peringatan. Ini Leo terdeteksi adanya suatu kejutan peringatan buat kalian ya. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya kejutan secara teguran bahwa kalian ketika sulit mengalami suatu kestabilan ya itu tadi jawabannya. Kalau bisa dinetral karena ini tidak masuk logika gitu loh ya. Jadi jauh di luar logika. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk di masalah keuangan sih saya rasa secara penerawangan ya tadi saya menangkap energi. Di sini Leo masih kondusif ya. Dalam arti mungkin keuangan masih bersahabat lah. Jadi Leo ini insya Allah tidak akan kekurangan lah ya dalam 3 hari ke depan khususnya. Bahkan di sini saya menangkap akan adanya suatu keuangan yang masuk di sini. Artinya adanya suatu kerezekian. Ini bagus ya. Cuman Leo kelihatannya di sini masih banyak yang artinya masih banyak untuk pengontrolan sih kalau saya tangkap energi. Jadi kalian terdeteksi masih banyak ini Leo yang sedang mengontrol ya, terutama masalah pengeluaran dan pemasukan. Ya saya rasa bagus ya, tidak ada salahnya kalau pengontrolan untuk itu. Yang jelas intinya dalam hal keuangan yaitu keuangan kalian masih bersahabat di sini. Bahkan akan ada suatu keuntungan ya. Entah rezeki besar dan entah rezeki kecil insya Allah di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian sahabat gitu loh. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, ya. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Jadi sikapi ini dengan bijak. Karena apa? Karena ini kan general reading, luas. Saya nggak tahu nama kalian. Entah cocok, entah tidak, saya kembalikan lagi. Seperti itu. Nah, di poin terakhir ataupun segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya. Ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah jauh di nalar logika, jangan dibiarkan sobat. Jangan menunggu sampai lama. Jangan menunggu sampai habis-habisan gitu loh. Ketika kalian dihantam masalah tapi kalian istilahnya itu tidak ada suatu pergerakan, tidak ada suatu ikhtiar-ikhtiar. Nah, ini nanti akan bisa habis-habisan loh, akan bisa hancur-hancuran, akan bisa ada suatu grafik yang menurun gitu. Karena jelas Leo ini tertembak gitu loh. Nah, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua agar bisa stabil, bisa kondusif lagi? Ya tetap ada 2 syarat gitu. 1, kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga. Nomor 2, lakukan tahap ikhtiar ya, cari orang-orang di bidangnya sobat ya. Nah, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Nah, kira-kira seperti itu karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, ya, terlebih-lebih minimlah adanya suatu ikhtiar. Nah, ketika nasib kita ingin baik kita harus berjuang, kita ikhtiarkan karena nasib itu menunggu kita.
Bukan kita menunggu nasib, kan seperti itu ya. Nasib akan bisa berubah kalau kita ada suatu perubahan, yaitu ikhtiar. Silakan diikhtiarkan, diperjuangkan ya. Oke ya, untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Leo tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.